Assalamualaikum teman-teman Batur Kanda. Tahu nggak, ada satu hari di masa lalu di mana wajah seluruh benua Eropa hampir berubah total untuk selama-lamanya. Bayangin, tinggal beberapa kilometer lagi menara-menara masjid bakal berdiri di kota Paris. Tapi tepat di detik-detik penentuan, sebuah teriakan misterius dari arah belakang tiba-tiba meruntuhkan segalanya dalam hitungan menit. Anehnya, badai itu hancur bukan karena pasukan musuh yang terlalu kuat, melainkan karena sebuah rahasia mengejutkan yang tersembunyi di dalam gerobak-gerobak mereka sendiri, yang kalau kalian tahu alasan aslinya sekarang, bakal bikin kalian geleng-geleng kepala gak percaya. Kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi di hari yang mengerikan itu? Bayangin deh teman-teman Batur Kanda, coba kalian pejamkan mata sebentar dan bayangkan sebuah dunia alternatif yang benar-benar berbeda dari apa yang kita lihat hari ini. Apa yang bakal terjadi kalau sejarah Eropa bergeser beberapa derajat saja dari jalurnya cuma dalam waktu satu hari? Gimana kalau menara-menara masjid dengan arsitektur lengkung khas Cordoba berdiri megah di sepanjang jalanan kota Paris, di samping sungai Thames di London, atau bahkan di jantung kota Berlin hari ini? Gimana kalau bahasa resmi yang dipakai di universitas-universitas tua Eropa abad pertengahan bukanlah bahasa Latin, melainkan bahasa Arab? Nah, ribuan tahun lalu, skenario fiksi ilmiah ini hampir banget jadi kenyataan, teman-teman. Ini bukan omong kosong atau sekedar hayalan siang bolong. Kita bakal mundur jauh ke belakang, menembus lorong waktu menuju tahun 732 Masehi. Di zaman itu, peta dunia benar-benar nggak kayak sekarang. Dunia saat itu sedang menyaksikan berdirinya sebuah imperium raksasa yang kekuasaannya luar biasa luas, membentang dari ujung anak benua India, melewati gersangnya Timur Tengah, menyapu bersih pesisir Afrika Utara, sampai akhirnya menyeberang ke tanah Spanyol. Yap, kita lagi ngomongin kekhalifahan Umayyad, sebuah negara superpower pada masanya, yang nggak punya tandingan sepadan di bumi. Tapi, kalian tahu nggak, ambisi besar kekhalifahan ini ternyata nggak berhenti sampai di Spanyol aja. Setelah mereka berhasil mengubah semenanjung Iberia menjadi tanah Al-Andalus yang makmur, pandangan para petinggi di Cordoba mulai beralih ke arah utara. Pandangan mereka tertuju tajam pada satu wilayah yang hijau, subur, penuh misteri, kabut tebal, dan hutan belantara yang luas. Wilayah yang kala itu disebut oleh para sejarawan Muslim sebagai Tanah Galia, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Prancis. Bagi orang-orang dari gurun pasir, tanah Prancis itu adalah sebuah teka-teki besar, sekaligus wilayah yang sangat menggoda untuk dijelajahi. Nah, disinilah teman-teman Batur Kanda muncul sosok pahlawan utama dalam kisah kita kali ini. Seorang jenderal legendaris, seorang pemimpin visioner yang namanya harum di dalam catatan sejarah, bernama Abdurrahman Al-Ghafiqi. Beliau ini bukan cuma tentara biasa yang cuma tahu cara mengayunkan pedang di medan laga loh, sama sekali bukan. Al-Ghafiqi adalah gubernur jenderal Al-Andalus yang dipilih bukan cuma karena kehebatan militernya, tapi karena cintanya yang luar biasa dari rakyat jelata. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat adil, sangat pintar, rendah hati, dan punya visi strategis yang melompat jauh melampaui zamannya. Bagi Abdurrahman Al-Ghafiqi, pegunungan Pyrenees yang menjulang tinggi, yang berdiri kokoh dengan puncak-puncak bersalju di antara perbatasan Spanyol dan Prancis, bukanlah sebuah pembatas alami yang harus ditakuti. Enggak, buat beliau gunung-gunung batu yang angker itu justru adalah sebuah pintu gerbang raksasa yang sengaja disediakan oleh takdir. Pintu gerbang menuju sebuah misi paling berani, paling nekat, sekaligus paling menggetarkan dalam sejarah ekspansi Islam di Eropa Barat, membawa panji-panji perubahan dan peradaban baru langsung ke jantung pertahanan bangsa Franka. Coba kita bayangkan gimana kondisinya saat itu dengan mata kepala kita sendiri. Pasukan Muslim bergerak maju dalam barisan yang rapi, menembus kabut pagi yang dingin menggigit, melewati lembah-lembah curam yang berbahaya, di mana salah melangkah sedikit saja, taruhannya adalah nyawa yang melayang ke dalam jurang. Di dalam benak Abdurrahman Al-Ghafiqi, pergerakan ini bukan sekedar urusan perluasan wilayah geografis atau sekedar menambah angka-angka di peta kekuasaan kekhalifahan. Bagi beliau, ini adalah sebuah misi pembuktian spiritual, sebuah takdir sejarah yang harus diselesaikan.
Tapi di sini muncul sebuah pertanyaan besar yang bikin kita semua penasaran kan? Apa sih sebenarnya yang dicari oleh seorang Abdurrahman Al-Ghafiqi di tanah Prancis yang asing, dingin, dan penuh dengan bahaya laten? Mengapa tanah Eropa Barat yang kala itu masih dianggap tertinggal dibandingkan dengan kemajuan peradaban Islam di Timur Tengah begitu menggoda iman dan keberanian para prajurit Muslim? Dan yang paling penting, seberapa jauh sebenarnya pasukan ini berhasil menembus daratan Eropa sebelum akhirnya sejarah mencatat sebuah titik balik yang sangat dramatis. Yuk kita bedah misteri ini pelan-pelan di channel Batur Kanda. Biar kalian gak penasaran dan bisa dapat gambaran utuhnya, kita harus paham dulu gimana ceritanya sebuah pasukan yang lahir dan dibesarkan di bawah terik matahari gurun pasir yang panas membakar bisa sampai berjalan ribuan kilometer, mendaki gunung es, dan nyasar ke sebuah padang rumput basah di pedalaman Prancis. Duduk yang nyaman, siapkan kopi kalian, karena babak pertama dari perjalanan yang menggetarkan seluruh benua Eropa ini baru saja dimulai. Kita akan melihat bagaimana ambisi seorang jenderal agung bersiap menantang takdir dunia di ujung pedangnya. Nah, teman-teman Batur Kanda, sebelum kita melompat ke tengah-tengah pertempuran yang menegangkan dan berdarah di padang Tours, kita harus mundur sedikit ke belakang ya. Kita perlu melakukan flashback sejarah supaya kita bisa paham latar belakang psikologis dan emosional dari pasukan yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi ini. Sebab sebuah pohon yang besar enggak akan mungkin tumbuh tanpa adanya akar yang kuat, bukan? Begitu juga dengan ekspansi besar-besaran ini. Semua cerita luar biasa ini sebenarnya berakar dari sebuah peristiwa ikonik yang terjadi sekitar 21 tahun sebelum pertempuran Tours, tepatnya pada tahun 711 Masehi. Di tahun itu, seorang panglima perang legendaris bernama Tariq bin Ziyad membawa sepasukan kecil menyeberangi selat sempit yang memisahkan Afrika Utara dengan ujung selatan Eropa. Begitu menapakkan kaki di daratan Spanyol, Tariq melakukan sesuatu yang dinilai gila sekaligus jenius oleh para sejarawan modern. Beliau memerintahkan pasukannya untuk membakar seluruh kapal yang mereka gunakan untuk menyeberang. Bayangin deh mentalitas para prajurit saat itu. Di depan mereka ada musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat. Sementara di belakang mereka, kapal-kapal yang bisa membawa mereka pulang sudah hangus jadi abu. Tariq bin Ziyad kemudian mengucapkan kalimatnya yang sangat terkenal. "Wahai pasukanku, di mana jalan pulang? Laut ada di belakang kalian dan musuh ada di depan kalian." Pilihan mereka cuma dua, menang secara terhormat atau gugur sebagai syuhada. Dan tebak apa yang terjadi? Motivasi tanpa jalan mundur itu sukses luar biasa. Hanya dalam waktu kurang dari 7 tahun, kerajaan Visigoth yang menguasai Spanyol runtuh total. Hampir seluruh semenanjung Iberia berhasil dikuasai oleh umat Islam dan lahirlah sebuah wilayah baru yang sangat legendaris bernama Al-Andalus. Sekarang, coba kita bandingkan kondisi Al-Andalus dengan kondisi Eropa Barat secara umum pada abad ke-7. Ini adalah poin yang sangat menarik, teman-teman. Di saat sebagian besar wilayah Eropa Barat sedang berada di masa yang kita kenal sebagai Dark Ages atau zaman kegelapan, di mana kota-kotanya masih sangat kotor, jalannya becek berlumpur, belum ada sistem sanitasi yang benar, dan angka buta huruf sangat tinggi, Al-Andalus justru berkembang ke arah yang sebaliknya. Wilayah ini bertransformasi menjadi pusat peradaban, sains, kedokteran, dan kebudayaan yang luar biasa maju. Kota Cordoba yang menjadi ibu kota Al-Andalus tumbuh menjadi kota paling modern di dunia barat kala itu. Ketika jalan-jalan di kota Paris atau London kalau malam hari gelap gulita dan berbahaya karena banyak kriminal, jalanan di Cordoba sudah dilapisi batu halus dan diterangi oleh lampu-lampu minyak di sepanjang jalurnya. Air bersih dialirkan langsung ke rumah-rumah penduduk melalui sistem pipa bawah tanah yang canggih. Universitas-universitas didirikan dan perpustakaan-perpustakaan megah dibangun dengan koleksi ratusan ribu buku. Orang-orang dari berbagai latar belakang agama, Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dengan damai di bawah payung hukum yang adil. Al-Andalus adalah perhiasan dunia yang berkilau di tengah kegelapan benua Eropa. Namun, kenyamanan dan kemakmuran ini ternyata memicu sebuah tantangan baru bagi generasi berikutnya. Ketika Abdurrahman Al-Ghafiqi dilantik sebagai Gubernur Jenderal Al-Andalus sekitar tahun 730 Masehi, beliau melihat sebuah masalah geopolitik yang serius. Al-Andalus memang makmur, tapi posisi mereka di ujung utara sangat rapuh. Di belakang pegunungan Pirenia yang dingin, kerajaan-kerajaan Franka seringkali melakukan penyerangan kecil ke wilayah perbatasan, menjarah desa-desa Muslim, lalu lari bersembunyi kembali berbalik bukit.
Sebagai seorang pemimpin yang visioner, Al-Ghafiqi berpikir bahwa taktik pertahanan terbaik adalah dengan melakukan serangan terlebih dahulu. Beliau tidak ingin Al-Andalus yang damai dan maju ini suatu saat dihancurkan oleh serbuan dari utara. Maka beliau mulai menyatukan faksi-faksi internal di Al-Andalus yang sempat berselisih, mengumpulkan para prajurit terbaik dari suku Arab dan Berber, dan membakar kembali semangat juang mereka yang mulai kendur karena terlalu lama hidup nyaman. Di samping alasan politik dan keamanan, ada satu faktor psikologis yang sangat manusiawi yang bikin pasukan Al-Ghafiqi begitu bersemangat untuk bergerak ke utara. Coba kalian bayangkan latar belakang para prajurit Muslim saat itu. Sebagian besar atau nenek moyang mereka adalah orang-orang yang lahir dan dibesarkan di kerasnya gurun pasir Arabia yang gersang atau di dataran kering Afrika Utara. Bagi mereka, air, keteduhan, dan tanaman hijau adalah simbol dari kekayaan, kehidupan, bahkan berkah tertinggi dari Tuhan. Ketika mereka mendaki pegunungan Pirenia dan melihat ke arah utara, pemandangan yang tersaji di depan mata mereka benar-benar bikin mereka takjub setengah mati. Di depan mereka terhampar dataran Prancis Selatan yang hijau royo-royo, tanah pertanian yang luar biasa subur, lembah-lembah yang dipenuhi kebun anggur yang rimbun, sungai-sungai besar seperti Sungai Garonne yang airnya mengalir jernih tanpa pernah kering sepanjang tahun, dan hutan-hutan lebat yang dipenuhi hewan buruan. Buat pasukan yang terbiasa melihat fata morgana di atas pasir yang panas, pemandangan tanah Perancis itu kelihatan seperti sepotong surga dunia yang turun ke bumi. Kombinasi antara semangat spiritual untuk menyebarkan peradaban Islam, instruksi taktis dari sang jenderal untuk mengamankan perbatasan, dan pesona alam Eropa yang hijau memikat menjadi bahan bakar utama yang menggerakkan roda ekspansi ini. Pasukan Al-Ghafiqi melangkah maju dengan keyakinan penuh bahwa mereka tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Mereka bergerak seperti air bah yang siap mengairi tanah-tanah baru dengan ilmu pengetahuan dan keadilan. Namun teman-teman Batur Kanda, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa semakin jauh mereka melangkah ke utara, mereka sebenarnya sedang berjalan masuk ke dalam sebuah perangkap alam yang dingin dan sebuah tembok isin manusia yang sudah bersumpah untuk menguburkan mimpi mereka dalam-dalam. Bagaimana kelanjutan pergerakan pasukan ini saat mereka mulai menginjakkan kaki di tanah Aquitaine? Kita akan bahas kebrutalan awal dari ekspansi ini di bab selanjutnya. Tetap di Batur Kanda ya. Nah, sekarang coba kita balik sudut pandangnya teman-teman Batur Kanda. Kita melompat menyeberangi pegunungan Pyrenees dan masuk ke dalam istana-istana batu di tanah Prancis. Pertanyaannya, gimana sih respon dan perasaan orang-orang Eropa, khususnya bangsa Franka, pas tahu kalau ada gelombang pasukan raksasa yang gak terhentikan sedang bergerak dari arah selatan? Jujur ya, kalau boleh dirangkum dalam satu kata, panik. Mereka panik setengah mati sampai-sampai detak jantung seluruh daratan Prancis seolah-olah bergetar hebat karena ketakutan. Untuk memahami ketakutan mereka, kita harus tahu dulu kondisi politik Prancis di abad ke-7. Di zaman itu, wilayah Prancis belum menjadi satu negara kesatuan yang solid dengan pemerintahan terpusat seperti yang kita kenal sekarang. Benua Eropa saat itu benar-benar terpecah-pecah menjadi banyak kerajaan kecil dan wilayah adipati atau yang disebut duchy yang kerjanya saling sikut, saling serang, dan berebut wilayah kekuasaan setiap hari. Mereka nggak punya rasa persatuan sama sekali. Nah, wilayah pertama di Prancis yang langsung berhadapan dan kena imbas dari kedatangan pasukan Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah Aquitaine. Wilayah ini terletak di Prancis bagian barat daya, sebuah daerah yang sangat kaya, makmur, dan dipenuhi oleh kota-kota pelabuhan serta lahan pertanian yang subur. Aquitaine saat itu dipimpin oleh seorang bangsawan tangguh yang punya reputasi luar biasa di medan perang. Namanya Adipati Eudes, atau dalam literatur barat sering disebut Duke Odo. Duke Odo ini bukan orang sembarangan, teman-teman. Beberapa tahun sebelumnya, dia pernah berhasil memukul mundur pasukan muslim kecil di pertempuran Toulouse. Makanya dia sempat merasa di atas angin dan agak meremehkan ancaman dari selatan. Tapi, kali ini situasinya benar-benar berbeda. Pasukan yang dibawa oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi bukanlah pasukan patroli kecil, melainkan mesin perang penuh yang terorganisir dengan sangat rapi. Begitu melewati garis perbatasan, Al-Ghafiqi menerapkan taktik serangan kilat, semacam blitzkrieg versi abad pertengahan. Kavaleri muslim berkuda menembus wilayah Aquitaine bagai badai gurun yang mengamuk, bergerak sangat cepat, lincah, dan menghantam titik-titik pertahanan musuh sebelum mereka sempat bersiap-siap. Kota Bordeaux, salah satu kota paling kaya dan strategis di Aquitaine, menjadi target besar pertama. Pasukan Duke Odo mencoba menahan laju pasukan muslim di luar tembok kota, tepatnya di tepian Sungai Garonne. Disinilah pertempuran brutal pertama di tanah Prancis pecah dengan skala yang mengerikan. Duke Odo mengerahkan semua prajurit terbaiknya, ksatria-ksatria berbaju besi yang dia miliki untuk membendung serangan.
Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Hasilnya benar-benar sebuah kehancuran total bagi pihak Aquitaine. Kavaleri Muslim dengan kelincahan kudanya berhasil mengitari formasi pasukan Odo, memecah barisan mereka dan melakukan pembantaian yang sangat masif. Seorang sejarawan kuno dari gereja bahkan menulis catatan yang sangat merinding tentang kejadian ini. Dia bilang, hanya Tuhan yang tahu berapa jumlah orang yang tewas dan terluka pada hari itu. Pasukan Duke Odo hancur lebur, rata dengan tanah, dan tidak menyisakan kekuatan apapun lagi untuk bertahan. Bayangin posisi Duke Odo saat itu. Kota Bordeaux jatuh, istananya dijarah, dan pasukannya habis tak tersisa. Dia yang tadinya adalah seorang penguasa sombong dan independen, sekarang terpaksa lari pontang-panting, berkuda siang dan malam ke arah utara untuk menyelamatkan nyawanya yang tinggal sebatang kara. Odo sadar, keangkuhannya telah runtuh. Dia tahu betul bahwa tidak ada satupun kekuatan di Aquitaine yang bisa menghentikan langkah Abdurrahman Al-Ghafiqi. Dalam kondisi putus asa dan terdesak itulah, Duke Odo harus mengambil sebuah keputusan politik yang paling memalukan dalam hidupnya. Dia terpaksa menelan harga dirinya dalam-dalam, membuang semua egonya ke tempat sampah, karena dia harus meminta bantuan kepada musuh bebuyutan politiknya sendiri di sebelah utara. Siapa dia? Dialah sang wali kota istana dari kerajaan Franka, seorang pria bertangan besi bernama Charles. Kabar tentang jatuhnya Bordeaux dan hancurnya pasukan Aquitaine ini langsung menyebar ke seluruh penjuru Eropa bagai api yang menyiram bensin. Di biara-biara, di gereja-gereja, sampai ke istana-istana para raja, orang-orang gemetar ketakutan. Mereka mendengar rumor bahwa pasukan dari selatan ini tidak bisa dikalahkan, bahwa mereka bergerak seperti malaikat maut yang siap menyapu bersih peradaban mereka. Detak jantung Prancis benar-benar berada di titik paling kritis. Mereka sadar penuhnya kalau pria dari selatan ini, Abdurrahman Al-Ghafiqi, tidak dihentikan sekarang juga di tanah Prancis, maka tidak akan ada lagi yang bisa menahan mereka untuk menguasai seluruh daratan Eropa Barat. Semua harapan, semua doa, dan semua ketakutan dunia Barat kini bertumpu pada satu orang yang dianggap sebagai pelindung terakhir mereka. Siapakah sosok Charles ini, dan taktik gila apa yang sedang dia persiapkan untuk menyambut kedatangan pasukan Muslim? Kita akan ulas profil sang penyelamat Eropa ini di bab selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Batur Kanda. Siapakah sebenarnya sosok yang didatangi oleh Duke Odo dalam kondisi putus asa itu? Teman-teman Batur Kanda, perkenalkan, namanya adalah Charles. Namun, sejarah tidak akan mengingatnya hanya dengan nama biasa itu. Di kemudian hari, berkat taktik militernya yang luar biasa kejam, dingin, dan efektif, dunia bakal menjuluki pria ini sebagai Charles Martel, yang dalam bahasa Prancis kuno berarti si Palu. Kenapa sampai dijuluki si Palu? Julukan itu bukan cuma buat keren-kerenan aja loh. Julukan itu lahir karena cara dia menghancurkan musuh-musuhnya di medan perang itu benar-benar kayak sebuah palu besi raksasa yang menghantam batu kali. Keras, dingin, presisi, dan benar-benar tanpa ampun. Sekali dia mengayunkan strateginya, musuhnya dipastikan bakal hancur berkeping-keping. Ada satu fakta unik yang perlu kalian tahu tentang Charles Martel ini. Secara de jure atau secara hukum resmi, dia itu sebenarnya bukan raja dari kerajaan Franka. Gelar resminya hanyalah Mayor of the Palace atau wali kota istana. Tapi jangan salah, raja-raja dari dinasti Merovingian yang bertahta saat itu hanyalah raja boneka yang kerjaannya cuma duduk di singgasana tanpa punya taji. Kekuatan nyata, kendali militer penuh, dan otak dari seluruh kebijakan kerajaan Franka sepenuhnya berada di tangan Charles Martel. Dialah penguasa bayangan yang sesungguhnya. Ketika Duke Odo datang berlutut di hadapannya sambil menangis dan meminta bantuan, Charles Martel tidak langsung melompat panik atau buru-buru mengumpulkan pasukan tanpa rencana. Enggak, dia bukan tipe pemimpin emosional seperti itu. Charles adalah seorang pemikir taktis yang sangat jenius sekaligus dingin. Dia melihat bencana yang menimpa Aquitaine bukan cuma sebagai ancaman, tapi juga sebagai peluang politik untuk menyatukan seluruh Prancis di bawah pengaruhnya. Dia menyanggupi bantuan itu, tapi dengan satu syarat mutlak. Duke Odo dan wilayah Aquitaine harus tunduk sepenuhnya di bawah kekuasaan kerajaan Franka. Setelah kesepakatan politik itu beres, barulah Charles Martel memutar otaknya untuk menghadapi ancaman terbesar dalam hidupnya, pasukan kavaleri Muslim.
Charles Martel mulai menganalisis musuhnya dengan sangat detail. Dia tahu betul dari laporan para mata-mata bahwa keunggulan utama, roh dan kekuatan mematikan dari pasukan Abdurrahman Al-Ghafiqi terletak pada kavaleri berat dan ringan mereka. Pasukan berkuda Muslim itu terkenal super cepat, lincah, sanggup bermanuver di sudut-sudut sempit, dan punya daya dobrak yang luar biasa destruktif saat menghantam barisan infanteri. Charles menyadari satu hal pahit. Kerajaan Franka saat itu tidak memiliki pasukan berkuda yang sepadan, baik secara jumlah maupun kualitas, untuk menandingi kavaleri Muslim. Jika dia memaksakan diri melawan pasukan Abdurrahman Al-Ghafiqi di lapangan terbuka dengan taktik perang konvensional Eropa saat itu, pasukannya pasti bakal dicincang habis, diinjak-injak oleh ribuan kaki kuda, dan kalah dalam hitungan jam. Maka dari itu, Charles Martel mengambil sebuah keputusan radikal yang dinilai sangat berani dan belum pernah dilakukan oleh jenderal Eropa manapun di zaman itu. Dia memutuskan untuk tidak mengandalkan kuda sama sekali. Sebaliknya, dia mengumpulkan ribuan pasukan infanteri, pasukan yang berjalan kaki, yang berasal dari para petani, buruh, dan milisi lokal. Orang-orang biasa ini kemudian dia kumpulkan dan dia tempa di dalam kamp pelatihan militer dengan disiplin yang super ketat, bahkan cenderung kejam. Charles melatih pasukannya untuk menguasai sebuah formasi kuno yang dimodifikasi, yang terinspirasi dari gaya bertarung phalanx Yunani kuno. Kita bisa membayangkannya sebagai sebuah tembok perisai manusia. Strateginya sederhana, tapi sangat sulit dieksekusi. Ribuan prajurit diminta untuk berdiri sangat rapat, bahu-membahu, membentuk sebuah kotak raksasa yang padat. Prajurit di baris pertama akan menancapkan perisai kayu mereka yang besar dan berat ke dalam tanah, sementara prajurit di belakangnya akan menjulurkan tombak-tombak panjang yang runcing ke arah depan melalui celah-celah perisai. Charles Martel berjalan di depan pasukannya dan menanamkan doktrin mental baja ke dalam kepala mereka. Dia memberikan perintah yang sangat ikonik. Jangan bergerak satu langkah pun, jangan biarkan ada celah sedikit pun di antara bahu kalian. Ketika badai berkuda itu datang, jadilah seperti tembok batu karang yang kokoh yang menahan gempuran ombak lautan. Cantangan terbesar Charles bukan cuma masalah fisik, tapi masalah psikologis. Bayangin aja, gimana rasanya jadi prajurit pejalan kaki, lalu di depan kalian ada ribuan kuda jantan besar yang berlari kencang ke arah kalian dengan kecepatan penuh sambil membawa pedang mengkilap. Secara insting manusia, pasti bawaannya pengen lari kabur kan? Nah, Charles Martel berhasil melatih mental pasukannya sampai ke titik di mana mereka tidak lagi takut mati. Mereka bertransformasi menjadi robot-robot bernyawa yang siap berdiri diam menantang maut. Langkah jenius terakhir dari Charles Martel adalah pemilihan medan pertempuran. Dia tidak mau menunggu pasukan Muslim datang ke ibu kotanya. Dia justru bergerak diam-diam ke arah selatan dan mencegat pasukan Abdurrahman Al-Ghafiqi di sebuah daerah berbukit yang terletak di antara kota Poitiers dan Tours. Charles sengaja memilih medan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar, hutan lebat, dan memiliki jalur yang agak menanjak. Tujuannya apa? Ini adalah jebakan murni. Charles tahu pohon-pohon yang rapat dan tanah yang menanjak dan bergelombang akan membuat kavaleri berkuda Muslim kehilangan kecepatan utama mereka. Kuda tidak akan bisa berlari kencang di antara pepohonan, dan formasi berkuda mereka otomatis bakal terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Sang tembok besi Eropa kini sudah berdiri tegak, tersembunyi di balik kabut dan rimbunnya pohon Prancis, menanti dengan sabar kedatangan sang elang gurun dari selatan. Dua kekuatan raksasa dengan filosofi perang yang saling bertolak belakang, kini sudah berada di jalur tabrakan yang sama. Bagaimana reaksi Abdurrahman Al-Ghafiqi ketika menyadari bahwa di depan jalannya sudah berdiri sebuah tembok manusia yang tidak pernah dia duga sebelumnya? Kita akan lanjut ke bab berikutnya untuk melihat awal mula ketegangan ini. Tetap di channel Batur Kanda. Sementara itu, di pihak seberang, roda takdir juga terus berputar dengan sangat cepat. Kita kembali ke kubu pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi.
setelah mereka berhasil memporak-porandakan pertahanan Duke Odo di Sungai Garon dan menduduki Bordeaux, moral dan rasa percaya diri pasukan Muslim benar-benar lagi berada di puncak tertinggi, teman-teman Batur Kanda. Bayangin aja, kemenangan demi kemenangan berhasil mereka raih seolah-olah tanpa ada hambatan yang berarti. Bagi para prajurit, jalur menuju utara kelihatan terbuka lebar tanpa ada satupun kekuatan yang sanggup menahan laju mereka. Target berikutnya yang sudah ditetapkan dalam peta strategi Al-Ghafiqi adalah sebuah kota penting bernama Tours. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kota Tours ini begitu penting sampai-sampai harus diincar? Apakah karena posisinya secara militer atau ada alasan lain? Ternyata alasan utamanya sangat menarik, teman-teman Batur Kanda. Di kota Tours berdiri sebuah kompleks keagamaan yang sangat terkenal di seluruh seantero Eropa. Namanya Basilika Saint Martin. Di abad ke-8, biara atau basilika itu fungsinya bukan cuma sekedar tempat ibadah atau tempat berdoa para rahib aja loh. Di zaman kegelapan Eropa, biara-biara besar ini merangkap sebagai bank atau tempat penyimpanan harta paling aman bagi para bangsawan dan kerajaan. Di dalam Basilika Saint Martin ini tersimpan gunungan harta karun, mulai dari emas batangan, cawan perak bertahtakan permata, kain sutra mahal upeti dari berbagai wilayah, sampai berbagai macam pusaka berharga lainnya. Bagi pasukan Al-Ghafiqi, menguasai Tours bukan cuma soal taktik militer untuk memperluas pengaruh kekhalifahan, tapi juga kesempatan besar untuk mengumpulkan ganimah atau harta rampasan perang dalam jumlah yang luar biasa fantastis. Namun, teman-teman Batur Kanda, disinilah letak ironi terbesar yang perlahan-lahan mulai menjadi bom waktu, sebuah kerikil tajam tersembunyi di dalam sepatu pasukan Muslim. Karena mereka sudah menaklukkan banyak kota kaya di Prancis Selatan sebelum menuju Tours, beban logistik pasukan Muslim saat itu benar-benar berat banget, teman-teman Batur Kanda. Dan beratnya ini dalam arti yang harfiah atau sebenarnya. Di belakang barisan tempur mereka mengekor ribuan gerobak kayu yang dipenuhi oleh perhiasan, koin emas, cawan perak, dan segala macam harta benda hasil jarahan dari wilayah Aquitaine. Kondisi ini bikin pergerakan pasukan Al-Ghafiqi yang tadinya terkenal secepat kilat berubah jadi lambat dan lambat banget. Gerobak-gerobak berat itu seringkali terjebak di dalam lumpur jalur pedalaman Prancis. Jalannya jadi merayap. Selain masalah fisik, ada masalah psikologis yang jauh lebih berbahaya yang mulai menggerogoti mental para prajurit. Roh dari pasukan Muslim yang tadinya murni bertempur demi keyakinan spiritual dan kejayaan peradaban, perlahan-lahan mulai terbagi fokusnya. Pikiran mereka mulai terdistraksi oleh pertanyaan, gimana cara ngamanin gerobak emas saya kalau nanti perang pecah? Fokus mereka terbagi antara menyerang musuh di depan atau menjaga harta di belakang. Selain masalah internal tadi, ada musuh tak terlihat lainnya yang mulai menyerang mereka tanpa ampun, yaitu faktor alam. Ketika pasukan Al-Ghafiqi terus melangkah jauh ke utara, waktu sudah menunjukkan pertengahan bulan Oktober tahun 732 Masehi. Bagi orang-orang Eropa asli seperti pasukan Charles Martel, cuaca bulan Oktober itu udah biasa. Tapi bagi pasukan Al-Ghafiqi yang sebagian besarnya adalah orang Arab Gurun dan orang Berber dari Afrika Utara, cuaca Prancis saat itu benar-benar kayak siksaan neraka jidat. Udara Eropa Barat mulai berubah drastis menjadi dingin yang menusuk tulang. Kabut tebal mulai turun setiap pagi menyelimuti pandangan. Dan hujan gerimis tipis seringkali mengguyur bumi, membuat tanah menjadi super becek. Pakaian perang pasukan Muslim yang dirancang tipis dan ringan agar lincah di bawah terik matahari gurun sama sekali nggak berguna untuk menahan dinginnya angin utara. Tangan-tangan para prajurit mulai menggigil kaku saat memegang hulu pedang atau tombak mereka. Kuda-kuda mereka pun mulai kelelahan karena harus berjalan di atas tanah basah yang dingin. Namun, di tengah segala kesulitan yang mulai mengepung itu, sosok Abdurrahman Al-Ghafiqi membuktikan mengapa beliau begitu dicintai dan dihormati oleh seluruh bawahannya. Beliau bukan tipe jenderal manja yang cuma duduk di tenda mewah sambil minum anggur hangat ya. Nggak sama sekali. Al-Ghafiqi turun langsung berjalan di lumpur bersama prajurit biasa. Beliau makan makanan yang tipis sama, memakai jubah yang sama basah karena embun, dan selalu berada di garis paling depan untuk memimpin jalan.
Karisma beliau itu benar-benar teduh dan menyenangkan. Setiap kali ada prajurit yang mulai mengeluh karena kedinginan atau kelelahan, Al-Ghafiqi bakal mendatangi mereka, menepuk pundak mereka, dan memberikan kalimat-kalimat motivasi yang membakar kembali semangat juang mereka yang hampir padam. Beliau selalu mengingatkan pasukannya tentang kemuliaan misi mereka, tentang indahnya kesabaran, dan tentang takdir besar yang sedang menanti mereka di ujung jalan. Karakter kepemimpinan Al-Ghafiqi yang luar biasa inilah yang berhasil mengikat ribuan prajurit yang berbeda suku dan bangsa itu untuk tetap setia melangkah maju menembus ketidakpastian. Langkah berani ini benar-benar bikin merinding kalau kita pikirkan hari ini, teman-teman Batur Kanda. Pasukan Muslim saat itu sudah berada ratusan, bahkan ribuan kilometer jauhnya dari pangkalan logistik utama mereka di Cordoba, Spanyol. Mereka berada di wilayah antah berantah yang asing, dikelilingi oleh hutan-hutan lebat Prancis yang gelap, rimbun, dan penuh misteri. Nggak ada peta digital, nggak ada jalur pelarian yang mudah. Pilihan mereka cuma satu, maju terus sampai tujuan tercapai. Hingga akhirnya, pada suatu pagi yang benar-benar berkabut tebal di bulan Oktober, rombongan pramuka atau mata-mata garis depan yang dikirim oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi tiba-tiba menarik tali ketiak kuda mereka. Mereka berhenti mendadak. Di hadapan mereka, di atas sebuah bukit kecil yang bergelombang dan dikelilingi oleh barisan pepohonan yang rapat di daerah antara Poitiers dan Tours, kabut perlahan mulai tersingkap oleh sinar matahari pagi yang tipis. Dan di sanalah pemandangan yang menghentikan nafas mereka tersaji. Ribuan, bahkan puluhan ribu pasukan infanteri Franka di bawah komando Charles Martel sudah berdiri membisu, diam tanpa suara, mengunci perisai-perisai mereka, membentuk sebuah benteng manusia raksasa yang tampak kokoh seperti pegunungan batu yang siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Abdurrahman Al-Ghafiqi perlahan memacu kudanya ke depan, menatap lurus ke arah tembok manusia itu. Beliau sadar perjalanan panjangnya dari gurun pasir telah membawanya ke titik penentuan ini. Pertandingan catur kematian antara sang elang gurun dan si palu besi akhirnya resmi dimulai. Gimana kelanjutan taktik yang bakal diambil Al-Ghafiqi begitu melihat tembok besi ini? Kita akan langsung masuk ke babak paling mendebarkan di bab 6. Tetap pantau terus di Batur Kanda. Teman-teman Batur Kanda, kalian tahu nggak kalau kita sering nonton film-film kolosal Hollywood atau drama sejarah di televisi, biasanya nih, begitu ada dua pasukan besar ketemu di sebuah medan perang, mereka bakal langsung teriak, lari, dan langsung jedar-jeder saling serang saat itu juga kan? Tapi, kenyataan sejarah di padang antara Poitiers dan Tours pada pertengahan bulan Oktober tahun 732 Masehi ini benar-benar berbanding terbalik. Apa yang terjadi di sana justru jauh lebih menegangkan, jauh lebih menyiksa mental, dan bisa dibilang sebagai salah satu staring contest atau aksi saling tatap paling mematikan yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Begitu kedua pasukan raksasa ini saling berhadapan di sebuah padang rumput yang dikelilingi oleh lebatnya hutan Perancis, suasana di sana mendadak berubah menjadi sunyi senyap yang benar-benar mencekam. Nggak ada suara teriakan perang, nggak ada bunyi dentingan pedang. Yang terdengar hanyalah desau angin musim gugur yang dingin, suara ringkikan kuda yang gelisah, dan kepulan uap putih yang keluar dari embusan napas ribuan prajurit yang sedang menahan ketakutan mereka masing-masing. Kalian tahu berapa lama keheningan yang menyiksa ini berlangsung? Bukan cuma 1 jam, bukan juga 2 jam, tapi 7 hari penuh. Selama 1 minggu berturut-turut, kedua pasukan besar ini cuma berdiri diam, saling mengamati, saling mempelajari pergerakan, dan melakukan perang psikologis yang benar-benar menguras energi serta emosi. Ini adalah sebuah permainan catur raksasa di mana setiap pionnya adalah nyawa manusia dan papan caturnya adalah masa depan benua Eropa. Dari atas kudanya, Abdurrahman Al-Ghafiqi menatap barisan pasukan Franka di atas bukit dengan rasa heran sekaligus kewaspadaan yang sangat tinggi. Sebagai seorang jenderal veteran yang sudah kenyang makan asam garam pertempuran, beliau belum pernah melihat formasi infanteri sepadat dan sekokoh itu di daratan Eropa. Di mata Al-Ghafiqi, pasukan Charles Martel tidak kelihatan seperti kumpulan manusia, melainkan menyerupai sebuah dinding batu karang raksasa atau sebuah benteng besi berjalan yang tidak memiliki celah sedikit pun.
Al-Wafiqi tahu betul kekuatan utama pasukannya ada pada kecepatan kavaleri berkuda, tapi menyerang musuh yang berada di posisi lebih tinggi di dalam area yang penuh dengan pepohonan rapat itu adalah tindakan bunuh diri yang konyol. Makanya selama beberapa hari pertama, Al-Wafiqi mencoba menggunakan taktik umpan. Beliau mengirim beberapa kelompok kecil pasukan berkuda untuk maju, melakukan provokasi, berteriak menantang, dengan harapan pasukan Franka bakal terpancing emosinya, kehilangan kesabaran, lalu keluar dari perlindungan hutan dan turun ke dataran rendah yang terbuka. "Ayo turun, hadapi kami di sini." Mungkin begitu pikir para prajurit Muslim saat itu. Kalau saja pasukan Franka mau turun ke tanah datar, maka tamatlah riwayat mereka, karena kavaleri Muslim akan dengan sangat mudah mengitari dan mencabik-cabik barisan mereka dari berbagai arah. Tapi teman-teman Batur Kanda, Charles Martel ternyata bukan jenderal amatiran yang gampang tersulut emosi. Dia itu benar-benar dingin seperti es di kutub. Charles berdiri kokoh di tengah-tengah pasukannya, memegang kapak perangnya, dan melarang keras, bahkan mengancam bakal mengeksekusi siapa saja prajuritnya yang berani melangkah maju keluar dari formasi tanpa perintah darinya. Charles tahu satu-satunya peluang dia untuk menang adalah dengan tetap mempertahankan formasi tembok perisai manusia itu di bawah rindangnya pepohonan. Kunci dari strategi Charles cuma satu, kesabaran yang tak terbatas. Nah, disinilah waktu perlahan-lahan mulai beralih fungsi menjadi musuh yang paling kejam bagi pasukan Muslim. Setiap hari yang berlalu dalam penundaan dan keheningan itu sebenarnya adalah sebuah kemenangan tak terlihat bagi Charles. Mengapa demikian? Karena waktu yang berputar itu terus menyiksa kondisi fisik dan mental pasukan Abdurrahman Al-Wafiqi. Bayangin aja teman-teman Batur Kanda, di siang hari mungkin cuaca masih agak bersahabat karena ada sinar matahari yang tipis. Tapi begitu malam tiba, kegelapan malam di pedalaman Prancis benar-benar berubah menjadi monster yang mengerikan bagi pasukan Muslim. Udara dingin yang ekstrim dan membeku mulai turun menyelimuti tenda-tenda mereka. Pasukan Muslim yang tidak memiliki pakaian musim dingin yang memadai terpaksa tidur sambil menggigil hebat di atas tanah yang basah dan berlumut. Banyak di antara prajurit Al-Wafiqi yang mulai terserang penyakit akibat radang dingin atau hipotermi ringan. Tangan-tangan mereka yang kaku bikin mereka kesulitan untuk sekedar memasang tali busur panah atau menggenggam gagang pedang dengan mantap. Belum lagi urusan perut. Pasukan Franka bertempur di tanah air mereka sendiri, sehingga pasukan makanan dan logistik mereka terus mengalir lancar dari desa-desa terdekat lewat jalur belakang. Sementara pasukan Muslim, mereka berada ratusan kilometer dari rumah di wilayah musuh, dan persediaan makanan mereka di dalam gerobak logistik perlahan-lahan mulai menipis dari hari ke hari. Selama hari keempat sampai hari keenam, ketegangan psikologis ini benar-benar sudah mencapai titik didihnya. Gesekan-gesekan kecil di garis depan mulai nggak bisa dihindari lagi. Kadang-kadang, beberapa anak panah melesat membelah kabut, disusul dengan suara teriakan kesakitan dari prajurit yang terkena sasarannya. Pasukan Muslim mencoba melakukan beberapa kali serangan uji coba, menabrakkan beberapa puluh kuda mereka ke arah perisai Franka untuk mencari tahu di mana titik terlemah dari tembok tersebut. Tapi hasilnya nihil. Setiap kali kuda-kuda itu mendekat, mereka selalu disambut oleh barisan tombak panjang yang runcing dan perisai kayu yang gak bergeming sedikit pun. Hingga akhirnya, tibalah hari ke-7. Itu adalah sebuah pagi yang benar-benar sunyi, dingin, dan berkabut sangat tebal di bulan Oktober tahun 732 Masehi. Abdurrahman Al-Wafiqi berdiri di depan tendanya, menatap wajah para prajuritnya yang sudah pucat, gemetar karena kedinginan, dan kelelahan secara mental akibat menunggu terlalu lama. Al-Wafiqi sadar sepenuhnya dalam hatinya, mereka sudah nggak punya kemewahan waktu lagi. Menunggu satu hari lagi, sama saja dengan membiarkan pasukannya mati perlahan-lahan karena kelaparan dan kedinginan tanpa sempat bertarung. Pilihan mereka sudah dihabiskan oleh takdir. Hanya ada satu jalan untuk pulang, yaitu dengan cara menghancurkan tembok manusia yang ada di atas bukit itu sekarang juga.
Dengan langkah yang mantap, Sang Jenderal Agung menaiki kuda perang kesayangannya. Beliau perlahan maju ke depan barisan raksasa pasukannya, menarik napas dalam-dalam, seolah-olah sedang menghirup seluruh udara dingin Prancis, lalu menghunus kapak perangnya yang berkilau tinggi-tinggi ke udara, membelah kabut pagi. Dengan suara lantang yang menggelegar penuh karisma, beliau meneriakkan satu kata perintah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pasukannya. Serang! Bunyi terompet tanduk rusa dan genderang perang bergaung membelah langit malam yang mulai berganti pagi di padang Poitiers. Begitu perintah keluar dari mulut Abdurrahman Al-Ghafiqi, lupakan semua keheningan seminggu kemarin, teman-teman Batur Kanda. Detik itu juga, seluruh padang rumput langsung meledak dalam kekacauan yang luar biasa dahsyat. Coba kalian bayangkan gemuruhnya. Bumi tempat mereka berpijak seolah-olah diguncang gempa tektonik berkekuatan besar ketika ribuan, bahkan belasan ribu kuda kavaleri Muslim mulai menghentakkan kaki-kaki kokoh mereka di atas tanah basah Prancis. Lumpur-lumpur hitam menciprat ke segala arah. Tanaman rumput yang hijau seketika hancur terinjak-injak menjadi debu dan cairan pekat. Para penunggang kuda terbaik di dunia saat itu bergerak maju, menghunus pedang Damaskus mereka yang mengkilap, mengarahkan tombak-tombak panjang yang tajam, meluncur deras bak anak panah raksasa yang dilepaskan langsung menuju ke arah bukit pertahanan pasukan Franka. Suara di medan perang saat itu benar-benar bisa bikin kuping berdenging, teman-teman. Gabungan antara deru ribuan kaki kuda yang berlari kencang, dentingan baju besi yang saling bergesekan, ringkikan kuda-kuda jantan yang beringas, ditambah gemuruh takbir dan teriakan perang yang menggema memantul di antara pepohonan hutan. Ini bukan lagi sekadar pertempuran biasa antara dua pasukan tetangga. Ini adalah benturan fisik paling epik antara dua peradaban besar dengan dua ideologi yang berbeda yang bakal menentukan nasib dan wajah dunia masa depan. Kavaleri Muslim meluncur menanjak ke atas bukit dengan kecepatan penuh, memanfaatkan momentum dan daya hancur alami mereka. Mereka menghantam tembok perisai Franka dengan kekuatan yang bisa menghancurkan gerbang kota besi. Duar! Bunyi benturan pertama itu benar-benar mengerikan. Kayu perisai beradu dengan dada kuda, besi pedang menghantam helm baja, dan tulang-tulang manusia terdengar patah dalam sekejap mata. Namun, disinilah keajaiban militer abad medieval benar-benar terjadi di depan mata kepala Abdurrahman Al-Ghafiqi. Di bawah komando dingin Charles Martel, tembok perisai manusia yang dibuat oleh pasukan Franka benar-benar gak bergeser sekerat pun dari posisinya. Mereka bertahan dengan kegilaan yang luar biasa. Seorang sejarawan kuno dari wilayah Cordoba bahkan menggambarkan momen ini di dalam catatannya dengan kalimat yang sangat puitis sekaligus merinding. Dia menulis bahwa pasukan Franka saat itu berdiri kokoh, saling mengunci satu sama lain, seperti sabuk es yang membeku di kutub utara. Mereka sama sekali nggak bergerak, nggak goyah, dan nggak ketakutan oleh terjangan ombak kavaleri Muslim yang datang berkali-kali bagai badai tsunami. Prajurit Franka di baris pertama menahan beban ribuan pohon dari tabrakan kuda dengan bahu mereka sendiri. Kaki mereka tertanam dalam-dalam di dalam lumpur Prancis. Sementara itu, di balik celah perisai yang rapat, prajurit baris kedua dan ketiga terus menusukkan tombak-tombak panjang mereka yang runcing secara mabi buta ke arah dada-dada kuda yang mendekat. Kuda-kuda perang Muslim tersungkur bersimbah darah, menjatuhkan penunggangnya yang langsung disambut oleh hantaman kapak perang berat milik pasukan Franka. Padang rumput Poitiers yang tadinya hijau indah, dalam hitungan menit berubah drastis menjadi lautan darah dan potongan tubuh manusia. Tapi apakah pasukan Muslim menyerah begitu aja melihat ketangguhan tembok es itu? Oh, tentu enggak, teman-teman Batur Kanda. Pasukan yang dipimpin oleh Al-Ghafiqi ini adalah para pemenang yang sudah menaklukkan separuh dunia. Mereka punya mentalitas pantang mundur yang luar biasa. Begitu gelombang serangan pertama tertahan, Al-Ghafiqi langsung mengubah taktiknya dengan sangat cepat di lapangan.
Dengan kelincahan berkuda yang luar biasa, kavaleri Muslim mulai bergerak menyebar. Mereka nggak lagi menabrak lurus secara konyol, melainkan mulai bergerak meliuk-liuk, berputar di sekitar bukit, mencari celah-celah terkecil di antara formasi rapat pasukan Franka. Mereka menyerang dari sisi kiri, memutar ke sisi kanan, lalu mundur sebentar untuk melepaskan hujan anak panah yang melesat mematikan dari atas pelana kuda, sebelum akhirnya kembali menerjang masuk ke dalam formasi musuh. Pertempuran pun berubah menjadi sebuah lingkaran pembantaian yang sangat kacau dan brutal. Di beberapa titik medan laga, taktik kelincahan kavaleri Muslim ini mulai membuahkan hasil yang manis, teman-teman Batur Kanda. Beberapa kali kelompok berkuda Muslim berhasil menemukan kelemahan, merangsek memecah kuncian perisai dan menyusup masuk langsung ke dalam jantung formasi Franka. Begitu berhasil masuk ke dalam kotak formasi, kavaleri Muslim mulai melakukan tebasan-tebasan maut yang bikin barisan Franka sempat kocar-kacir. Bahkan beberapa unit pasukan Muslim dilaporkan sudah berhasil merangsek sangat dekat dengan posisi komando tempat Charles Martel sendiri berdiri. Di tengah-tengah lautan manusia yang sedang saling bunuh itu, sosok Abdurrahman Al-Ghafiqi terlihat menonjol bagai elang yang sedang terbang di atas badai. Beliau tidak berdiam diri di belakang garis aman. Beliau memacu kudanya di sepanjang garis pertempuran yang paling berbahaya. Jubah putihnya sudah ternoda oleh cipratan darah dan lumpur, tapi tatapan matanya tetap tajam, fokus, dan penuh determinasi. Suara lantang beliau terus berteriak memberikan komando di antara hiruk-pikuk bisingnya perang. Tetap rapatkan barisan, cari celah mereka. Kemenangan sudah dekat, wahai para pejuang. Kehadiran Al-Ghafiqi di garis depan ini menjadi suntikan energi yang luar biasa bagi para prajuritnya. Setiap kali pasukan Muslim mulai merasa lelah atau putus asa karena gagal menembus perisai, melihat sang jenderal ikut mengayunkan pedangnya di samping mereka, menjadikan semangat mereka kembali membara 100%. Mereka bertarung habis-habisan sampai batas kemampuan fisik terjauh mereka. Matahari perlahan mulai merangkak naik ke titik tertinggi di selangit, menyinari genangan darah yang makin meluas di padang Poitiers. Pertempuran sengit ini sudah berlangsung berjam-jam tanpa ada tanda-tanda meredah. Pada titik ini, Dewi Kemenangan sebenarnya sudah mulai condong dan tersenyum ke arah pasukan Muslim. Kemenangan besar yang diimpikan Al-Ghafiqi untuk membuka jalan ke seluruh Eropa sudah sangat dekat, tinggal selangkah lagi di depan mata mereka. Pasukan Franka sudah mulai lelah menahan beban berat serangan. Namun tepat di saat-saat yang paling krusial ini, di saat takdir dunia sedang dipertaruhkan di ujung pedang, sebuah kejadian tak terduga yang benar-benar sepele tapi fatal luar biasa tiba-tiba terjadi di garis belakang. Kejadian apa itu yang sanggup meruntuhkan segalanya dalam sekejap? Kita akan bedah tragedi pembalik keadaan ini di bab 9. Jangan bergeser dulu, tetap pantau di channel Batur Kanda. Teman-teman Batur Kanda, ini dia momen yang paling nyesek, paling tragis, dan benar-benar mengubah seluruh jalannya sejarah dunia Islam di Eropa Barat dalam hitungan menit. Seperti yang saya ceritakan di bab sebelumnya, pasukan Muslim di bawah komando Abdurrahman Al-Ghafiqi sebenarnya sudah berada di ambang kemenangan besar. Tembok es manusia milik Charles Martel sudah mulai retak, prajurit Franka udah mulai kelelahan, dan tinggal butuh satu hantaman pamungkas lagi supaya pasukan Muslim bisa menembus jalur menuju Paris. Tapi, tepat di titik kritis itu, Charles Martel memainkan sebuah kartu asi yang sangat licik sekaligus mematikan. Di tengah hiruk-pikuk dan kacaunya pertempuran di garis depan, Charles Martel diam-diam memerintahkan sekelompok kecil pasukan berkuda cadangan yang dibantu oleh sisa-sisa prajurit Duke Odo dari Aquitaine untuk melakukan sebuah manuver rahasia. Mereka nggak ikut bertempur di bukit, melainkan menyelinap lewat jalur belakang, memutar jauh menembus lebatnya hutan Prancis yang gelap. Target mereka cuma satu, yaitu kamp logistik garis belakang pasukan Muslim. Nah, kalian masih ingat kan cerita di bab 5 tentang gerobak-gerobak kayu yang penuh dengan ganima atau harta rampasan perang? Yap, kamp logistik itu adalah tempat di mana semua emas, perhiasan, perak, dan harta benda berharga hasil penaklukan kota Bordeaux disimpan dan dijaga oleh pasukan pengawal yang jumlahnya gak seberapa.
Begitu pasukan penyusup Franka ini berhasil mencapai kamp tersebut, mereka gak sekedar menyerang teman-teman. Mereka langsung membakar tenda-tenda logistik dan melepaskan hewan-hewan ternak yang ada di sana. Dalam sekejap, asap hitam pekat yang tebal membumbung tinggi ke langit, berputar-putar di atas padang Poitiers, dan bisa dilihat dengan sangat jelas oleh seluruh prajurit yang sedang bertempur di garis depan. Dan disinilah petaka terbesar dalam sejarah itu dimulai. Sifat dasar manusia yang lemah terhadap harta benda tiba-tiba muncul di waktu yang paling salah. Di antara barisan kavaleri Muslim yang sedang asyik mendesak pasukan Franka, tiba-tiba ada yang berteriak, "Lihat ke belakang, kamp kita diserang, harta-harta kita dijarah oleh musuh." Kabar burung ini, teman-teman Batur Kanda, menyebar dengan kecepatan yang gak masuk akal. Bagaikan virus yang mematikan, isu itu melompat dari satu telinga prajurit ke telinga prajurit lainnya dalam hitungan detik. Efek psikologisnya benar-benar ular fatal. Fokus bertempur yang tadinya 100% untuk menghancurkan Charles Martel, seketika buyar berantakan. Pikiran para prajurit langsung melompat ke belakang, teringat pada emas-emas dan kekayaan yang sudah mereka kumpulkan dengan susah payah selama berbulan-bulan. Mereka ketakutan kalau hasil jerih payah mereka bakal hilang dalam sekejap. Dan terjadilah sebuah bencana taktis yang bikin geleng-geleng kepala. Tanpa adanya perintah resmi dari Abdurrahman Al-Ghafiqi, puluhan, lalu ratusan, hingga akhirnya ribuan kavaleri Muslim di garis depan tiba-tiba menarik tali ketiak kuda mereka, berbalik arah memungguni musuh dan memacu kuda mereka sekencang-kencangnya kembali ke arah kamp logistik di belakang. Mereka meninggalkan pos tempur mereka cuma demi menyelamatkan gerobak-gerobak harta benda mereka sendiri. Coba kalian bayangkan gimana hancurnya hati seorang Abdurrahman Al-Ghafiqi melihat pemandangan buruk itu dengan mata kepala beliau sendiri. Formasi kavaleri yang tadinya begitu solid, begitu indah, dan tinggal sedikit lagi menghancurkan musuh, tiba-tiba bolong-bolong, retak, dan kocar-kacir bukan karena dihantam oleh pedang musuh, melainkan karena keserakahan dan kepanikan prajuritnya sendiri terhadap urusan duniawi. Al-Ghafiqi benar-benar histeris. Beliau memacu kudanya ke sana kemari di antara debu pertempuran, mencoba menahan laju para prajuritnya yang mulai egois. Suara beliau yang tadinya berwibawa, kini terdengar parau dan bergetar menahan tangis kekecewaan. Beliau berteriak dengan sisa-sisa tenaga di tenggorokannya. "Kembalilah, wahai para pejuang, jangan tertipu oleh harta. Tetap di tempat kalian, kemenangan sejati ada di depan kita, bukan di belakang kalian." Tapi teriakan Sang Jenderal Agung ini seolah-olah menguap saja di udara, kalah bersaing dengan suara gemuruh kepanikan prajurit yang sudah buta mata dan hatinya oleh kilauan emas. Barisan pertahanan pasukan Muslim yang tadinya mengurung pasukan Franka kini berbalik arah secara kacau. Melihat situasi yang super kacau ini, Charles Martel yang bermata elang langsung tahu kalau strateginya berhasil 100%. Dia melihat celah besar yang menggapang di barisan depan pasukan Muslim. Dan yang paling mengerikan, karena sebagian besar pasukannya mundur ke belakang, posisi Abdurrahman Al-Ghafiqi di tengah medan perang tiba-tiba menjadi sangat terbuka, terisolasi, dan terpisah jauh dari pasukan pengawal khusus atau Syabah. Prajurit Franka yang tadinya terdesak melihat sang panglima tertinggi musuh berdiri hampir sendirian tanpa perlindungan yang berarti. Charles Martel langsung mengangkat kapak perangnya dan memberikan aba-aba untuk berbalik menyerang. Ribuan infanteri Franka dengan tombak dan kapak berat langsung bergerak maju, berputar, dan mengepung posisi Abdurrahman Al-Ghafiqi dari segala penjuru mata angin. Sang elang urun kini telah resmi masuk ke dalam sangkar maut yang sangat mematikan di atas tanah dingin Prancis. Bagaimana detik-detik terakhir perjuangan heroik Sang Jenderal Agung di tengah kepungan ribuan musuh yang haus darah? Kita akan saksikan momen paling mengharukan dan penuh duka ini di bab 9. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Batur Kanda. Abdurrahman Al-Ghafiqi kini benar-benar terkepung, teman-teman Batur Kanda. Di sekeliling beliau, tidak ada lagi barisan kavaleri berkuda tangguh yang siap membentengi tubuhnya. Yang ada hanyalah kepungan ribuan infanteri Franka yang bermata merah, haus darah, dan memegang senjata-senjata berat.
Meskipun beliau adalah seorang jenderal tingkat tinggi, seorang penguasa tertinggi dari tanah Al-Andalus yang makmur, di saat-saat terakhirnya ini, Al-Ghafiqi memilih untuk bertarung layaknya seorang prajurit biasa yang sangat gagah berani. Beliau menolak untuk menyerah. Beliau menolak untuk tunduk berlutut di hadapan musuh. Bayangin pemandangan dramatis ini. Di atas kudanya yang terluka, pedang Damaskus di tangan Al-Ghafiqi terus mengayun dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Beliau menebas ke kiri, menangkis ke kanan, menahan setiap gempuran kapak dan tombak musuh yang datang bertubi-tubi bagaikan ombak laut yang mengamuk. Jubah putihnya yang anggun kini sudah robek-robek dan basah kuyup oleh darah. Setiap hembusan nafas yang keluar dari mulutnya membentuk uap putih di tengah dinginnya udara Prancis, menjadi saksi bisu dari perjuangan terakhir seorang pahlawan besar. Namun, jumlah musuh terlalu banyak, teman-teman. Di tengah kekacauan yang benar-benar luar biasa itu, sebuah anak panah yang melesat cepat dari busur prajurit Franka berhasil menembus celah baju besinya, tepat mengenai tubuh sang jenderal. Belum sempat beliau menahan rasa sakitnya, hantaman tombak-tombak panjang dari pasukan Franka menyusul menusuk tubuhnya dari berbagai arah. Abdurrahman Al-Ghafiqi, sang elang gurun yang agung, pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena keadilannya, akhirnya jatuh terjerembab dari atas pelana kudanya. Beliau gugur, menghembuskan nafas terakhirnya di atas tanah padang rumput Poitiers yang dingin dan becek. Begitu berita tentang jatuhnya sang jenderal menyebar di antara sisa-sisa pasukan Muslim, seketika itu juga runtuhlah sudah seluruh mental dan semangat juang mereka. Bagi mereka, Al-Ghafiqi bukan cuma sekedar komandan perang, tapi beliau adalah jiwa, ruh, dan perekat dari seluruh pasukan. Ketika sang jenderal gugur, maka hilang pula lah arah perjuangan mereka pada hari itu. Kepanikan yang tadinya dipicu oleh urusan harta benda, kini berubah drastis menjadi rasa duka yang sangat mendalam dan kebingungan yang luar biasa masif. Untungnya, matahari perlahan mulai tenggelam di ufuk barat, membawa kegelapan malam yang dingin. Malam itu menjadi penyelamat, memisahkan kedua pasukan yang sama-sama sudah berada di titik nadir kelelahan dan terluka sangat parah. Di dalam kegelapan malam pedalaman Prancis yang sunyi, suasana di dalam kamp penampungan pasukan Muslim benar-benar terasa mencekam dan dipenuhi oleh atmosfer kedukaan yang luar biasa berat. Nggak ada lagi obrolan santai, nggak ada lagi tawa kemenangan. Yang terdengar hanyalah rintihan prajurit yang terluka dan isak tertahan dari para komandan yang kehilangan pemimpin terbaik mereka. Di dalam catatan sejarah Islam, medan pertempuran ini di kemudian hari bakal dijuluki sebagai Balatus Syuhada, yang artinya adalah padang rumput para syuhada. Sebuah nama yang diberikan untuk menghormati gugurnya ribuan pejuang terbaik, termasuk sang Jenderal Agung Abdurrahman Al-Ghafiqi. Tanpa adanya sosok pemimpin tunggal yang mereka hormati, para komandan divisi yang tersisa akhirnya berkumpul di dalam sebuah tenda utama yang remang-remang. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan emosional, mereka akhirnya mengambil sebuah kesepakatan pahit yang sangat realistis. Misi berani ke jantung Prancis ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Mereka sudah kalah secara mental, logistik mereka hancur, dan mereka tidak punya figur pengganti yang sepadan dengan Al-Ghafiqi. Di bawah perlindungan gelapnya malam musim gugur yang pekat, pasukan Muslim mulai mengemasi sisa-sisa kekuatan mereka dengan sangat hati-hati. Mereka sengaja meninggalkan tenda-tenda utama mereka tetap berdiri kokoh dan membiarkan api unggun tetap menyala besar agar musuh mengira mereka masih ada di sana. Dengan langkah kaki yang sangat pelan dan membisu, sisa-sisa kavaleri dan infanteri Muslim mulai bergerak mundur secara diam-diam, berjalan kembali ke arah selatan, melintasi jalur-jalur rahasia pegunungan Pireneus untuk pulang kembali ke Al-Andalus. Besok paginya, pas matahari mulai terbit dan kabut putih perlahan menyingkap padang Poitiers, Charles Martel dan pasukannya sudah berdiri dalam formasi tempur yang rapi. Mereka sudah siap. Mereka mengira pasukan Muslim bakal melakukan serangan balasan yang jauh lebih ganas dan beringas demi membalaskan dendam kematian jenderal mereka. Para prajurit Franka sudah menggenggam erat perisai mereka, bersiap menahan badai berkuda kedua kalinya. Tapi teman-teman Batur Kanda, apa yang mereka lihat kemudian benar-benar bikin mereka bingung setengah mati. Pas mereka melihat ke arah dataran rendah di depan mereka, sejauh mata memandang, yang ada hanyalah keheningan yang luar biasa aneh. Nggak ada suara trompet, nggak ada deru kaki kuda. Charles Martel yang curiga kemudian mengirim beberapa mata-matanya untuk memeriksa kamp pasukan Muslim dan tebak apa yang mereka temukan.
kem-kem itu kosong melompong. Yang tersisa hanyalah kepulan abu api unggun yang mulai padam dan tenda-tenda kosong yang kainnya berkibar-kibar ditiup angin dingin. Pasukan Muslim telah pergi jauh di malam hari, meninggalkan bumi Prancis. Charles Martel tahu saat itu juga bahwa dia telah memenangkan pertempuran paling krusial dalam hidupnya. Dia berhasil mempertahankan tanah airnya. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, Charles juga menyadari satu hal yang sangat nyata, bahwa sejarah dunia barat baru saja lolos dari sebuah lubang jarum yang sangat mematikan. Seandainya malam itu pasukan Muslim tidak panik karena urusan harta, atau seandainya Abdurrahman Al-Ghafiqi tidak gugur di medan laga, maka sejarah dunia hari ini dipastikan bakal ditulis dengan cara yang benar-benar berbeda. Tragedi di Padang Poitiers ini pun resmi menjadi titik balik terbesar yang menghentikan gelombang ekspansi Islam di tanah Eropa Barat untuk selama-lamanya. Di bab terakhir nanti, kita akan bedah bersama-sama konklusi besarnya. Apa saja alasan mendalam mengapa Islam akhirnya benar-benar berhenti di sana, dan apa warisan abadi yang ditinggalkan oleh sang jenderal. Tetap bersama Batur Kanda. Nah, teman-teman Batur Kanda, kita akhirnya sampai pada bagian akhir dari perjalanan sejarah yang luar biasa ini. Setelah kabut pertempuran di Padang Poitiers mereda dan sisa-sisa pasukan Muslim bergerak mundur kembali ke balik pegunungan Pyrenees, sejarah Eropa Barat seolah-olah mengunci jalurnya sendiri. Di sini, kita harus berdiri sebagai pengamat sejarah yang bijak dan mulai membedah pertanyaan besar yang sering kali bikin para sejarawan dunia penasaran setengah mati. Sebenarnya, seberapa jauh sih ekspansi Islam berhasil menembus Eropa Barat dan mengapa mereka akhirnya benar-benar berhenti di sana? Kalau kita hitung menggunakan aplikasi peta modern sekarang, titik pertempuran di antara Poitiers dan Tours itu sebenarnya cuma berjarak sekitar 300 km saja dari kota Paris. Gila sih kalau dipikir-pikir teman-teman, jarak itu deket banget. Itu adalah titik koordinat paling utara yang pernah dicapai oleh panji-panji kekhalifahan Islam sepanjang sejarah penaklukan mereka di wilayah Eropa Barat. Langkah berani Abdurrahman Al-Ghafiqi telah membawa pasukannya nyaris menyentuh jantung utama kekuasaan bangsa Franka. Namun, kenapa setelah kekalahan itu mereka nggak pernah kembali lagi dengan pasukan yang lebih besar? Kenapa mereka seolah-olah merelakan tanah Prancis dan memilih untuk tetap diam di balik tembok Spanyol atau Al-Andalus? Setelah merangkum berbagai catatan sejarah, setidaknya ada 3 alasan utama yang menjadi faktor penentu mengapa ekspansi besar ini akhirnya harus berhenti total. Pertama, masalah logistik dan garis komunikasi yang terlalu jauh. Dunia di abad ke-8 itu belum punya internet, telepon, atau jalan tol yang mulus, teman-teman. Segala sesuatu harus digerakkan dengan tenaga manusia dan hewan. Coba kalian bayangkan peta dunianya. Pusat pemerintahan tertinggi kekhalifahan Umayyad saat itu berada di kota Damaskus, Suriah. Jarak dari Damaskus ke medan perang di Tours itu terpisah jarak ribuan kilometer, melewati lautan dan benua. Bahkan kalau kita hitung dari pangkalan militer terdekat mereka di Cordoba, Spanyol, jaraknya masih terlalu jauh dan medannya sangat ekstrim karena harus mendaki pegunungan Pyrenees yang bersalju. Mengirim pasukan bantuan, suplai makanan, pakaian hangat hingga senjata baru ke garis depan di Prancis itu susahnya minta ampun. Begitu garis logistik ini terputus akibat musim dingin atau serangan gerilya musuh, maka pasukan di garis depan otomatis bakal menjadi sangat rapuh. Masalah politik internal pemberontakan besar kaum Berber. Gak lama setelah pertempuran Tours selesai, tepatnya sekitar tahun 739 hingga 743 Masehi, sebuah bencana politik internal yang sangat besar pecah di wilayah Afrika Utara dan menjalar langsung ke Al-Andalus. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai pemberontakan besar kaum Berber. Kaum Berber yang menjadi tulang punggung militer pasukan Muslim saat menaklukkan Spanyol merasa tidak puas dengan perlakuan diskriminatif dari beberapa oknum pejabat dinasti Arab di tingkat pusat. Akibatnya, internal umat Islam mengalami pergolakan yang sangat hebat. Rumah tangga mereka sendiri sedang kebakaran, teman-teman. Karena stabilitas di dalam negeri Al-Andalus goyah akibat perang saudara ini, para penguasa di Cordoba akhirnya terpaksa menghentikan semua agenda ekspansi ke luar negeri. Mereka harus fokus 100% untuk mengurus dan meredakan konflik di dalam rumah mereka sendiri.
Alasan ketiga ini sifatnya sangat geografis. Gaya bertarung andalan pasukan Muslim adalah kavaleri cepat, pasukan berkuda lincah yang sangat mematikan di tanah datar yang kering atau darun pasir yang luas. Namun, alam Eropa Barat, khususnya pedalaman Perancis ke arah utara, memiliki karakteristik yang sangat bertolak belakang. Perancis Utara di zaman itu dipenuhi oleh hutan belantara yang sangat lebat, rawa-rawa basah yang berlumpur, berbukit-bukit, dan yang paling mengerikan adalah musuh bernama musim dingin. Cuaca ekstrim, salju yang membeku dan hujan yang turun terus-menerus menjadikan taktik perang kavaleri cepat menjadi tidak berguna. Kuda-kuda mereka tidak bisa berlari, dan baju besi mereka justru menjadi beban yang membekukan tubuh mereka sendiri. Alam Eropa Barat seolah-olah memiliki benteng gaibnya sendiri untuk menolak kedatangan pasukan dari padang pasir. Meskipun Abdurrahman Al-Ghafiqi mengalami kekalahan tragis dan gugur di padang Poitiers, sosok beliau tidak pernah pudar dalam catatan sejarah dunia. Baik sejarawan Muslim maupun sejarawan Barat, semuanya sepakat bahwa Al-Ghafiqi adalah prototipe dari seorang pemimpin yang ideal. Beliau dikenang sebagai jenderal yang jujur, kastria yang berani, dan gubernur yang sangat mencintai keadilan. Kematian beliau ditangisi bukan karena hilangnya kesempatan untuk menguasai tanah Eropa, melainkan karena dunia harus kehilangan salah satu putra terbaiknya yang selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di dalam memimpin. Di sisi lain, bagi benua Eropa, pertempuran Tours ini benar-benar menjadi pilar fondasi bagi masa depan mereka. Kemenangan ini mengukuhkan nama Charles the Hammer Martel sebagai pahlawan besar, sang penyelamat peradaban Kristen Barat dari gelombang penaklukan Timur. Berkat kemenangan ini pula, dinasti politik Charles Martel semakin kuat, yang di kemudian hari bakal melahirkan seorang cucu legendaris bernama Charlemagne atau Charles yang Agung. Charlemagne inilah yang nantinya bakal menyatukan Eropa Barat dan dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci, sosok yang sering dijuluki oleh orang Eropa sebagai bapak pendiri ke benua Eropa. Gila ya kalau dipikir-pikir teman-teman Batur Kanda, sejarah itu benar-benar kayak rajutan benang yang sangat halus. Satu peristiwa kecil di sebuah padang rumput terpencil di Prancis 1000 tahun lalu, ternyata efek dominonya sanggup mengubah jalannya peradaban seluruh umat manusia hingga hari ini. Sekarang, sebuah pertanyaan kontemplatif atau pertanyaan renungan buat kalian semua yang menonton video ini. Coba kalian tulis di kolom komentar, seandainya di hari ke-7 pertempuran itu pasukan Muslim tidak panik karena urusan gerobak harta, lalu Abdurrahman Al-Ghafiqi menang dan berhasil menguasai Prancis, menurut analisis kalian bakal kayak gimana ya wajah dunia, wajah Eropa, atau bahkan wajah Indonesia hari ini? Yuk kita diskusi sehat dan santai di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak ya buat teman-teman Batur Kanda yang udah setia menonton petualangan sejarah ini dari bab pertama sampai bab terakhir. Kalau kalian suka dengan gaya bercerita dokumenter sejarah seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis komentar unik kalian, share video ini ke grup-grup WhatsApp teman kalian, dan yang paling penting, klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kecil dari kalian itu benar-benar berarti banget buat channel Batur Kanda agar kita bisa terus berjalan-jalan menembus lorong waktu sejarah dunia yang penuh misteri. Saya pamit undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan, tetap kepo dengan sejarah. Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dadah!